saya punya properti di lokasi yang harganya gak bakalan naik terlalu tinggi. Saya jual, tapi dengan penghasilan itu saya beli properti yang growth potentialnya jauh lebih tinggi. Iya. Rugi nggak kalau gitu? Ya Pak, kita bicara tentang gulung nih Pak. Seolah-olah kita ambil satu bisnis di satu toko, making money, bisnis ini bayar cicilan, moga-moga setelah 10 tahun lunas. Iya. Nah, at the same time nanti berapa bulan kemudian, setengah tahun kemudian kita ambil satu lagi yang lunas ya. Iya. Tapi on the way lunas, katakan toko ini kita beli 2 miliar, Iya. separuh jalan udah 1 miliar udah terbayarkan kan. Iya. Dan ini juga dari 2 miliar Oke. 750 juta sudah terbayarkan. Oke. Itu kan value tuh Pak. Betul. Bisa dipakai nggak Pak? Bisa di top up gitu maksudnya? Bisa di top up, bisa diagunkan Oh. supaya jadi duit. Itu gimana caranya? Bisa, itu makanya bisa lebih cepat, semakin lama bisa lebih cepat Nah, karena iya, dia iya. turun seperti Pak James bilang tadi, Nah. sisanya bisa diambil cash kemudian diinvestasikan ke properti-properti yang lebih murah lagi Pak James, Iya. tapi tidak bankable. Oh. Kan misalnya, oh tanahnya ini murah Pak, tapi sertifikatnya baru AJB, belum sertifikat. Nah itu kan bank nggak mau. Nah itu bisanya dengan uang ini kita top up, kemudian kita belikan properti seperti itu. Contoh, 2019 saya nemu toko di Sulawesi. Sampai ke Sulawesi Pak. Oh iya, saya ada satu Sulawesi. Wow. Sulawesi. Itu dapat countdown-nya dari mana? Dari bank. Jadi ceritanya gini, banknya itu ngeluh ke saya, Pak Pipo, saya ini punya satu jaminan, orang saya biayain KPR, ternyata udah mau macet nih Pak. Sudah hampir setahun nggak bayar. Pak Pipo bisa bantu nggak? Pak Pipo beli properti itu. Propertinya minimarket. Pak Pipo kan senang minimarket nih. Ini dibeli aja Pak. Terus saya lihat, saya cek, ternyata income-nya saya hitung-hitung 50 juta sebulan. Wih. Harganya berapa saya tanya? Oh silakan Pak Pipo kontak orangnya. Saya tanya, harganya berapa? 1,6 M Pak. Oke, 1,6 M. Terus saya tanya franchisor, ini kalau saya take over, saya gantiin kamu peralatan kamu semua berapa? 500. Oke, 2,1. Ya udah, saya bilang ke banknya, ini saya take over. Loh, Pak Pipo nggak lihat lokasinya? Ini di Sulawesi. Nggak usah deh, saya kalau toko sudah buka nggak perlu dilihat lokasi dah. Saya lihat laporan keuangan juga udah tahu. Kalau toko belum buka, untuk nebak saya perlu datang Pak James. Oke. Tapi kalau toko sudah buka, udah nggak usah ditebak, itu sudah dilihat juga sudah kelihatan angkanya. Iya. Nah, saya beli 2,1, terus banknya bilang, tenang Pak Pipo, nanti kita biayain 2,1. Jadi Pak Pipo nggak usah pusing. Oke. Terus kemudian mereka menilai, kemudian mereka telepon saya, Pak Pipo, ternyata ini cuma 1,2 M penilaian kita. Oke. Tapi tenang Pak Pipo, yang 900 nanti kita atur, kita masukkan ke kredit-kredit Pak Pipo yang sudah ada di kita, Iya. tapi sudah hampir lunas. Iya. Nah, kita masukin situ. Jadi akhirnya dia full 2,1 dari dia, Iya. cicilan 28 juta sebulan, Iya. 10 tahun, dan income-nya 50 juta. Wah, itu enak sekali. Enak itu, enak. Dan bank juga lepas tangan kan? Wah, bang seneng. Daripada kreditnya macet, dia pusing. Aduh, ini dia waktu saya ngambil alih, Pak. Dia bilang, terima kasih Pak Pipo, terima kasih. Ini dia selesai satu masalah. Iya, iya. Penjualnya juga seneng karena dia dapat 2,1, utangnya dia itu masih 1,2. Dia dapat 1,6, tapi dia utangnya dia itu masih 800. Jadi dia masih sisa 800 juta. Kalau disita bank mungkin dia nggak dapat apa-apa. Berarti zaman sekarang ini dalam kondisi pandemik ini lebih banyak kasus-kasus kayak gini loh Pak? Betul. Ini kalau menurut saya bukan waktunya untuk jual. Ini waktunya beli. Beli properti itu sekarang, time to buy. Kalau orang pada ngomong kan, wah properti lagi jelek-jeleknya. Lah ya jelek-jeleknya untuk siapa nih? Untuk penjual atau untuk pembeli? Kalau untuk penjual, iya ini lagi jelek-jeleknya. Tapi untuk pembeli, wah ini diskon besar, ini banyak properti yang bagus-bagus. Ini kejadian kan 10 tahun sekali, Pak James. Terakhir kejadian mungkin 2008 waktu subprime mortgage, properti-properti banyak yang harganya tergoyang lah. Ya. Sebelumnya 98, 2008, ini 2020, 2021, 10 tahun sekali. Nah kalau nggak invest, ya mungkin kita mesti nunggu 10 tahun lagi. Nah kalau yang muda-muda seperti Jerry dan JJ mungkin no problem 10 tahun lagi. Tapi kalau kayak saya, waduh nunggu 10 tahun lagi. Udah malas lah. Udah malas. Oke, Pak. Saya mau tanya nih Pak.
tadi kita bilang kan market prices untuk property kan lagi flat ya Pak ya. Iya. Nah, jadi kalau bisa not the right time to sell property. Iya. Oke. Bagaimana kalau skenario ini Pak? Saya punya properti di lokasi yang harganya kayaknya after pandemic pun harganya nggak bakalan naik terlalu tinggi. Oke. Ya, karena memang daerahnya udah daerah old lah. Iya. Ya. Iya. Nah, mendingan saya jual yang memang slightly lower than the market price. Saya jual, tapi dengan penghasilan itu saya beli properti yang growth potentialnya jauh lebih tinggi. Iya. Rugi nggak kalau gitu? Kalau menurut saya no problem Pak James. Kalau itu kan lebih ke arah kita tukar. Ya. Jadi bukan jual. Ya. Ini tukar properti. Jadi properti yang tidak produktif kita jual. Intinya kan kita namanya orang kerja, ya seperti kita tahu semua, jangan bekerja untuk uang. Ya. Mesti uang bekerja untuk kita. Ya. Jangan bekerja untuk properti, kita mati-matian kerja, propertinya tidur-tidur. Ya. Jangan bekerja untuk properti, propertinya yang harus kerja untuk kita. Prinsipnya kan seperti itu. Oke. Jadi kalau propertinya sekarang nganggur-nganggur, santai-santai, ya sebaiknya ditukar properti yang lebih rajin. Ya. Apalagi satu properti tua ditukar dengan dua properti rajin muda gitu Iya. ya. Yang dua-dua lebih gesit naik Iya. ya. Ya, oke. Kalau propertinya cuma kasih income kita 2-3% Ya. setahun, waduh, sementara kita harus mati-matian kerja dari pagi sampai malam. Wah, kebalik nih kayaknya nih. Mending propertinya kita tuker, cari yang tidak 2% tapi 18%. Propertinya yang larinya cepat. Nah, sementara kita bisa nganggur-nganggur, santai-santai. Waktu dengan keluarga itu kan priceless, tidak bisa dinilai dengan uang, itu luar biasa. Mantap. Ya, jadi teman-teman jangan terlalu gampang bilang this is a flat market. Jadi nggak rela jual propertinya, Iya. sedangkan ada properti di tempat lain yang lagi sangat berpotensial untuk bertumbuh ya. Betul. Ini waktunya, ini lagi dikocok ulang semua. Jadi Iya, kalau iya, kesempatan kita mau cari opportunity, ya sekarang. Makanya dengan adanya ini kan anak muda-muda bisa naiknya cepat karena Yes. kondisinya seperti ini. Kalau kondisinya flat, terus yang menang ya yang angkatan senior karena muda nggak bisa dapat kesempatan. So Pak, untuk anak muda seperti ini nih, katakan mereka pemula ya, dan mau masuk ke bisnis seperti toko, dari toko ini minimarket, oke? Dan katakan ada dua skenario. Satu, mereka benar-benar mulai dari nol, orang tua tidak punya financial kemampuan. Ya. Mereka mulai dari nol. Ya. Apa stepsnya? Dan sebaliknya, misalnya orang tuanya yang punya sedikit lah financial capability bisa support, katakan berkisar 0,5 miliar sampai 1 miliar. Oke. Nah, gimana caranya? Pasti yang kedua lebih cepat atau gimana? Iya. Ayo. Yang kedua pasti lebih cepat. Udah kalau lomba lari dia udah start dari tengah-tengah. Dia nggak startnya nggak dari garis start dari nol. Dia udah setengah-setengah tinggal finish. Kalau yang sudah punya modal untuk orang tua, ya memang lebih enak dicarikan properti yang ada passive income-nya. Karena kalau ada passive income-nya ini kan berarti anaknya relatif aman lah ya untuk masa depan, safe lah, aman. Nah itu lebih enak. Kalau bisa mungkin kalau 500 juta sampai 1 M itu sudah, menurut saya sudah cukup. Karena target saya kan satu toko rata-rata 2 M. Oke. Pak James. Jadi kalau 500 sampai 1 M itu sudah setengah jalan lah dia. Dia udah setengah jalan, udah enak lah. Kans berhasilnya jauh lebih tinggi. Itu. Berarti maksudnya pinjaman dari bank itu sudah bisa separuh gitu? Iya, jadi risikonya kan lebih kecil daripada yang harus full dari awal, mulai dari nol itu pasti lebih berisiko. Nah, terus gimana Pak Pipo kalau yang baru mulai benar dari nol sama sekali? Oh itu tenang. Itu sama seperti saya 2008 Pak Jim. 2008 saya bangkrut, saya bisnis, omsetnya 60 juta sebulan. Ternyata ada invoice nggak bayar 200 juta. Jadi benar-benar habis sampai modalnya habis semua. Iya. Jadi saya 2008 mulai, itu nol. Kalau saran saya kebetulan termasuk beruntung Pak James. Karena tahun 97 sampai 2001 saya kerja di perusahaan bagian kredit, bagian finance. Oke. Jadi saya kalau masalah banking cepet lah mengerti. Ya. Itu saya pernah jadi kredit analis, saya pernah jadi marketing di kredit, jadi cepet. Nah, tapi kalau saran saya untuk teman-teman yang baru mulai, itu kan yang saya lakukan banyak, cari properti, menghitung properti, kemudian cari kendaraan, instrumennya yang cocok apa nih, kemudian ngitung kreditnya gimana, kemudian supaya di-approve kreditnya bagaimana. Nah, kalau saran saya, kalau menguasai langsung semua, mungkin sulit Pak Cik. Yes.
Iya. Karena saya pun belajar dari tahun 97 sampai tahun 2008, 10 tahun baru bisa. Iya. Nah, kalau saran saya, teman-teman belajar salah satu dulu. Mungkin yang paling gampang cari lokasi dulu dah. Pokoknya bisa nyari lokasi, kalau udah ketemu, udah lemparin temennya, nggak apa-apa, lemparin orang tuanya, temennya orang tua. Ini ada lokasi bagus nih, income-nya segini, cicilannya segini. Nggak apa-apa dulu. Dan daripada harus dari ujung sampai ujung menyelesaikan semua, itu kan butuh keterampilan, butuh ilmu yang tidak semalam jadi. Oke. Kalau saran saya, belajar cari lokasi dulu. Oke. Tentuin dulu instrumennya. Kalau saya dulu instrumennya belajar pertama pakai rumah sewa. Kayak buku Rich Dad Poor Dad, Iya. Pak James kan contohnya rumah sewa tuh. Iya. Saya coba di Indonesia nggak ketemu. Iya. Nggak ketemu. Rumah sewa cuma 2-3%. Iya. Oke, beli propertinya setengah harga deh. Yes. Ya itu cuma 4 sampai 6%. Tetap nggak kekejar bunganya. Iya, saya juga habis baca buku itu setelah ikut seminar semangat banget, Pak. Semangat banget pintar itu. Kok nggak ketemu ya? Pintar dia atau bego saya atau apa nih? Ternyata sama ya, Pak. Ya? Sama. Ngalamin itu sama. Nah, waktu itu berarti rumah sewa nggak bisa. Tapi nggak tahu, siapa tahu ada teman-teman yang bisa, ya nanti bisa sharing juga. Ini kan ilmu saya juga terbatas. Tapi terus saya coba kos-kosan. Wah, saya nyoba kos waktu itu, kos dan kontrakan. Saya hitung-hitung, masuk loh. Kos-kosan masuk. Return on investment-nya masuk. Tapi waktu itu saya ketemu masalah satu lagi, ribet. Yes. Ternyata ngurusin kos ini ribet. Jadi Urusin anak-anak kos ini ribet dia. Kosnya sih nggak masalah, orang-orang yang tinggal bangunannya nggak masalah, orang-orangnya itu ngurusin orang ternyata ribet. Jadi saya stop. Ternyata, nah tapi not bad. Kalau teman-teman mau, nggak apa-apa Pak, saya lebih baik repot tapi punya properti. Oh no problem. Tapi waktu itu saya berpikir, coba minimarket ya kali. Kan minimarket ini kayaknya lebih enak nih. Ternyata benar, income-nya oke dan tidak ribet. Makanya terus dari 2009 terus sampai hari ini minimarket terus. Walaupun kadang diketawain juga Pak James. Iya. Aduh, minimarket itu kan bisnis orang tua, udah kuno. Ya menurut saya ya kurang seksi lah ya. Kurang seksi. Kalau kuliner kan lagi in banget, buka kafe gitu ya. Ya minimarket kayaknya setiap sudut ada. Iya. Gitu. Wah, ini bisnis kuno dari zaman dulu, dari film tahun 1800-an sudah ada ini. Ya, tapi secara bisnis dia kuat. Dalam kondisi krisis pun turun, tapi nggak sampai drastis seperti bisnis-bisnis yang lain. Oke. So main ke sana ya. Jadi ambil step by stepnya ya. Step by step. Cari properti dulu ya. Iya. Dan yang penting ini gigih. Kalau nggak gigih, sulit cari properti. Itu pasti proses belajar butuh waktu lah. Nggak bisa kayak JJ dulu yang ahli main monopoli siapa tadi? JJ apa? JJ main monopoli itu kan awal-awal juga mungkin kalah. Wah, sama papa kalah. Kalau kalah nangis Pak. Kalah nangis. Kalah awalnya kalah, lama-lama ternyata rahasianya gini. Kalau gigih gitu kan lama-lama tahu main properti kan kita sama seperti main monopoli. Iya. Kalau kita cuman kerja setiap hari cuman muter dapat 200, nanti mainnya pasti akhirnya kalah sama yang orang beli properti. Karena yang beli properti kan dapat uang sewa, dia dapat 200 tapi lama-lama kena sewa pertama mungkin cuman sewa lahan murah, cuman 2, 4, lama-lama ada hotelnya, ada rumahnya, lama-lama ada hotelnya, habis pasti yang 200 lama-lama habis. Iya. Aktif income sama pasif income itu ya. Iya. Oke. Menarik. So banyak yang kita belajar Pak. Banyak sekali yang kita belajar dan so teman-teman, ini yang kita mau sampaikan kepada Anda, oke ya. Anda yang setiap bulan dapat penghasilan ya, bekerja untuk uang, tetapi harus pikirkan bagaimana uang yang Anda peroleh dengan jerih payah harus dikonversi supaya uang itu bekerja untuk Anda. Oke, dan salah satu mekanisme adalah dengan bisnis, oke. Namun karena sambil Anda bekerja, mungkin Anda tidak punya begitu banyak waktu untuk urus bisnis. Ya, jadi salah satu bisnis yang praktis autopilot adalah minimarket lah. Iya, betul. Karena sistemnya semua sudah jalan, Anda tinggal sediakan tempat saja. Oke. Investasi yang terbaik adalah dari otak kita. Karena itu, subscribe channel saya dan ikuti terus video-video saya. I'm Rico Bender.